Kalau masalah nggak dapat sih nggak mungkin. Percaya playboy. Gua tahu. Apa? Gua tahu. Ketemu sama Selain pengalaman, Jadi pengen ngopi dulu. pengalaman yang tak bisa dilupakan sih itu biar pengalaman, cerita dia. bukan pengalaman buruk ya, Apa tuh? Mau buruk juga nggak apa-apa. pengalaman bahagia di Oh, situ. Iya kan? Iya. Kita cerita yang bahagia. Kebanyakan itu pengalaman di pabrik ya yang nggak bisa dilupakan. Saya kerja itu sambil mencari pacar di situ. Iya. Ya, di situ. Pacar ya bukan Iya. jodoh ya. Ajar. Ada teman tuh bro ya, saya berdua ya. Terus? Ya niatnya saya kan nyari Coba main. uang, nyari kerjaan sambil mencari pacar gitu Oh, ya. jadi ibaratnya sambil menyelam minum air Nah, gitu. ya gitu. Ya bukan menyelam, Apa? sambil menyulam. Itu pengalaman paling nggak bisa terlupakan sih itu. Tapi Langka gitu ya. dapat tuh cewek di sana dapat. Kalau masalah nggak dapat sih nggak mungkin. Percaya playboy. Alhamdulillah tuh saya udah 2 kali ya itu dapat cewek di situ. Mungkin sekarang bukan jodoh saya ya. Walaupun udah 2 kali gitu, tapi saya sempat putus sih 2 kali di situ. Itu pengalaman yang berharga banget sih itu. Kalau boleh tahu dulu ceweknya orang mana tuh? Itu kalau boleh tahu sih cewek yang pertama ya. Iya, Dia orang Tasik. orang Tasik. Iya. Yang kedua Yang kedua orang Cianjur. jauh-jauh juga ya. Emang banyak orang-orang daerah sana gitu yang kerja di sana. Kalau masalah yang kerja sih itu emang banyak itu. Adalah Berbagai lebih daerah dari gitu ya. 1.000 orang lah gitu di situ. 1.000 orang Iya. satu pabrik itu. Pabrik itu ada 1.000 orang. Lumayan banyak Kurang juga lebih ya. ya. Ternyata dari 1.000 itu ada yang jatuh cinta kepada Abang Kevin. Waduh. Kalau masalah jatuh cinta Ayo. sih ceritain nama saya. Ya, gimana tuh seru Seru, nih. Kan kata si si Ilan ya dia menyelam sambil minum air bagaimana? Iya. Menyelam sama Kita air. tergantung kitanya sih ya. Kalau ada cowok kan pasti ada cewek. Iya. Ya kalau kita nyari uang doang, buat apa sih gitu? Kan di situ ada cewek. Ya kita yang penting masih itu berani. Walaupun berani walaupun banyak cewek, tapi kita nggak berani mah nggak bakalan punya cewek itu. Enggak, gua agak-agak kesindir nih kalau dia ngomong kayak gitu nih. Nah, kita tuh kurang berani gitu ya. Nggak maksud menyindir ya gitu ya. Nggak buat maksud menyindir gitu. Secara Itu tidak kan langsung. Terus pengalaman ya. ya pengalaman. Hanya itu pengalaman. Oke. Terus tapi lumayan ya bro ya. Ya, lumayan, Mas. Lumayan kena gitu. Lumayan karena banget tancap nih. Apalagi di suasana malam kayak gini. Jadi gue langsung teringat sesuatu. Wah, boleh apa tuh cerita apa Enggak, nanti aja kita dicerita di lain waktu di gitu segmen ya. yang lain berarti. Segmen Oke. yang lain. Emang kalau di pekerjaan gitu ya, kalau kita kerja di kerjaan ada pacar gitu, beda gitu. Bedanya apa? Semangatnya beda. Oh, iya. Ya. Minggu juga berasa hari Senin, hari Selasa. Jadi bawaannya pengen kerja terus Ya. gitu ya supaya ketemu ya. Pengen tiap hari. kerja terus, walaupun hari Minggu nih. Kalau Lembur. tanggal merah gitu, pengen kerja terus ya, nggak mau tidur. Ya. Karena ada yang tersayang di sana. Bukan ada tersayang juga gitu, ada yang menunggu. Menunggu dan ditunggu. Mungkin dia juga menunggu kali gitu. Iya pastilah secara gitu Bang Kevin gitu kan. Biasa bangun apa ya, kalau di pabrik saya ya biasa bangun jam udah sholat subuh tuh, bangun langsung- Tidur lagi. enggak, biasa tidur lagi gitu ya, biasa tidur bangun jam lagi. 7 ya. Sebelum Sebelum punya pacar. Sebelum punya pacar. Tapi kalau suasana udah punya pacar beda tuh. Kadang udah sholat tahajud juga, Wis.
nggak tidur Langsung. lagi tuh. Iya. Semangatnya beda. Langsung telepon. Langsung telepon dulu. Kayak kangen gitu. Iya. Tunggu di gerbang gitu ya. I Iya, see. pengennya ketemu gitu. Luar biasa. Apalagi tempat apa ya? Tempat kerjaan kita sama pacar dekat gitu. Tapi nggak tahu sih kalau jauh mah gitu. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih, si pacarnya itu satu lain atau beda gitu? Si bro ini kan tadi bagian helper nih, si cewek Iya. ini bagian apa nih? Kalau dia sih bagian packing gitu ya. Oh, packing gitu Iya, aja. packing. Pengemasan ya. Iya. Bagian pengemasan. Tapi jarak kita sih itu ya, saya sama sang pacar gitu. Itu sang pacar. Sang pacar gitu ya. Bukan sang mantan ya. Bukan Wah, sang mantan dong. Kalau sekarang sih sang mantan, dulu Iya, sang pacar. Iya, sang pacar. Tapi jaraknya nggak jauh sih bro gitu. Adalah gitu. Pasti kelihatan nih kerja tuh Iya, kelihatan. kelihatan. Hai beb. Cuman gitu. jangan cuman apa ya? Cuman ada dinding doang gitu ya. Tapi nggak Ternyata ada dinding yang kehalang. Tapi nggak dinding pemisah. Bro. Walaupun Iya. ada dinding, tidak ada yang bisa memisahkan Misalkan kita ya. Gila Jadi dah. kita. Jadi semangatnya saya di situ bro. Jadi itu yang bikin bertahan. Iya. Selama berapa tahun? Itu kalau dihitung sih berapa ya? Kalau ada 1 tahun mah ada. Oh, 1 tahun. Itu sih 1 tahun sih itu 2 orang gitu ya. Iya. Iya, iya. Ya namanya juga pacaran ya, pengen ganti-ganti gitu. Ya, apalagi pengen ganti ini. Aduh, biar asik nih kita sambil ini ya. Sambil makan ya. ubi gitu Karena kita ya. tadi bakar ubi. Ya kalau ngobrol sih jangan ngobrol terus kan ini ubi sayang ya. Kalau udah di ini ngobrol sambil makan ubi aja bro. Ada lagi yang mau di Ada yang sharing mau di-sharing? lagi selain itu Kalau atau Pak- pengalaman yang kurang mengenakan gitu yang bisa Oh di-sharing iya, sebelumnya kan tadi udah yang enak-enak nih, punya pacar, 2 gitu kan dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam waktu 1 tahun itu ada nggak pengalaman yang nggak enaknya gitu? Dalam 1 tahun Iya, ada, gue tahu. ada pasti. Apa tuh? Kalau Apa tuh? masalah kerjaan ya Hah? pasti ada. Boleh diceritain? Contohnya apa? Itu yang nggak enaknya sih dalam masalah kerjaan sih itu ya. Iya. Oh, lu di bagian apa? Ya Apakah kalau atasannya masalah kurang target enak? itu. Target. Target. Target kita apa bro? Ya kalau target sih kalau pertama ya gitu ya. Pertama gitu yang kerja kita ditargetin 10 piece gitu ya. 10 piece dalam jangka Dalam waktu 1 hari. satu Itu hari. bukannya 1 hari. 10 piece itu berapa jam juga yang penting 10 piece gitu ya. Oh, Tapi ada kerjaan target bagus. tertentunya gitu. Iya, Ya, ada. 1 jam tuh harus 10 piece harus beres Harus gitu. harus beres. Itu dalam kita tuh kelompok itu ada 16 kelompok itu 10 piece. Ntar tuh sehari-hari naik tuh. Ntar kita besoknya naik lagi Jadi berapa piece? 20 piece gitu. Enak kalau di situ mah ya. Itu udah 1 bulan, bro. Kita 1000 piece. Ditargetin itu sehari. Harus 1000 piece. Iya. Dilemurin paling pulang jam berapa ya? Jam 8. Jam 8 malam. Iya. Kalau pulang 1 hari kan jam 4 ya. Iya. Itu kalau pulang jam 8 kita lembur 4 jam di situ di pabrik. Tapi kan ada uang lemburnya. Kalau masalah uang lembur sih ada gitu. Sama kantor ada gitu ya. Cuman itu Target naik terus. Target naik terus. Itu kalau 1000 piece itu jangan sampai besoknya masih ada gitu. Ada rejekan jangan. Jadi harus rapi Iya, gitu harus kan. rapi. sempurna. Harus sempurna gitu. Nah, kalau misalnya itu kan udah ditarget nih misal 1000 piece. Ya. Kalau misalnya nggak mencapai target, nggak selesai nih dalam 1 hari 1000 piece, itu konsekuensinya apa tuh? Kalau masalah itu konsekuensinya harus bisa gitu. Harus bisa. Kalau nggak bisa, Kalau nggak Kalau bisa, nggak kena bisa, marah, pernah kan apa, kena satu potongan saat gaji atau mungkin gimana pernah gitu. dulu nggak nyampe 1000, Iya. konsekuensinya Itu apa? kalau nggak bisa itu tergantung atasan kita kan kita ada chief ya. Ya. Tergantung atasan kita. Kan Nah, kita ada ketua juga gitu ya. Mungkin itu kalau nggak sampai target gitu ya. Bukan ada hukuman,
cuman Iya. kita berpikir aja kita apa ya, Malu, ngumpetin malu, kerjaan gitu, malu. ngumpetin kerjaan gimana kita caranya kita target 1000 piece itu dapat gitu dalam satu kelompok. ya. Dalam satu kelompok tuh ada 16 orang, mungkin saya satu kelompok nyumpetin gitu, ngumpetin Hmm. yang belum kelar gitu, ntar besoknya kita ngambil lagi yang baru gitu. Jadi akal-akalan gitu ya supaya Yang enggak belum beres kemana berarti? Hmm? Yang belum beres itu dikemanakan? Diumpetin. Diumpetin itu? diumpetin tuh ntar disatuin sama yang baru besoknya gitu. Oh, jadi istilahnya misal Jadi Mulai dari target 1000. itu masuknya ke besok. ya ya harusnya kan 1000, misal sisa 200 berarti besok harus 1200 gitu. ya gitu. Ya, Itu kan seharusnya itu apa ya, kalau istirahat kan itu ada luang, saya 1 jam ya ada luang istirahat. Nah, dipakai. kita nyempetin itu waktu istirahat itu. Jadi ngorbanin waktu istirahat buat Nah, ngerasain itu. ya gitu. Oke. Berarti lebih ke apa ya? Lebih banyak kerjaan, lebih banyak stres, lebih banyak tekanan. Iya, Berarti tuntutannya seperti itu ya. banyak tuntutannya gitu. Yang mengenakan tuh yang seperti itu. Iya, Jadi benar-benar nggak bisa santai. nggak bisa santai. Ya, waktu Kita istirahat harus dipakai, standby terus. Iya. Waktunya pulang masih kerja Iya. gitu. Ketika sampai rumah masih capek, Masih besoknya capek, kerja kalau lagi kerja dengan hal yang lagi. sama. Saya tuh kalau kerja gitu mah emang kalau dibilang capek ya, semua yang kerja itu capek, nggak ada yang enak betul, gitu. betul, betul. Ya, tapi kan selain capek Iya. fisik juga ada Tap- mental juga Iya. kan. Itu kan itu masalah kita, yang penting kita ntar bulannya cair. Itu yang penting. Yang penting. Penting Tapi kan cair ya, aja gitu. manusia juga kan punya batasan sendiri. Iya. Nggak semua orang mentalnya kuat. Mungkin- Apalagi kalau Gen Z sekarang kan mentalnya lemah. mungkin itu udah resikonya yang kerja pabrik kali ya. Semua juga sama sih kalau di pabrik itu sama. Kalau nggak dapat target ya pasti ada ininya gitu. Harus ada sesuatu yang kita inilah istilahnya korbankan gitu, waktu luangnya gitu, harus istirahat kan, Iya. harus nyelesain yang sebelumnya gitu kan ya. Lebih ke ingat apa kita tuh mengerjakan sesuatu ataupun pekerjaan kita itu untuk apa, istilahnya tujuan kita kerja itu apa. Kalau enggak cuman sekedar mencari uang, tapi lebih ke uang itu mau dipakai buat apa. Yang Set intinya lewat juga nggak apa-apa gitu. Yang Atau mungkin intinya itu nafkahin juga orang lain maksudnya gitu. Nafkahi keluarga kita maksudnya gitu. ya paling utama ya gitu ya. Semua orang pasti punya cita-cita ya bro ya. Iya. Pasti Pak. Mungkin kalau nggak orang tua juga kita bisa menabung. Kita punya istri, Untuk kayak gitu. punya anak ya. Iya. Mungkin kita menabung dari situ gitu. Jangan Punya kita kesadaran seperti iya sadaran diri sendirilah gitu ya. Jangan kita menunggu apa ya, kalau saya sih gitu. Jangan kita menunggu gimana nanti gimana gitu. Betul. Sesuatu emang harus direncanakan. Ya, Walaupun rencana tidak sesuai dengan ekspektasi. tapi ya minimal kita mendekati target lah istilahnya Iya. gitu kalau direncanain. kita bisa berencana tapi tetap Tuhan yang menghendaki. Iya tuh. Kita tidak bisa terlepas dari takdir masing-masing. Tapi lebih baik ya kita berusaha. Iya. Jalani dulu aja gitu. Jangan menyerah Apapun sebelum hasilnya, perang. Iya. itu yang kita dapatkan ya kita syukuri. Ada lagi yang mau sharing soal yang hal-hal yang tidak mengenakan mungkin daripada yang jadi teman-teman kita tuh jika sharing yang hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin mengalami hal yang sama dan mungkin ada jalan keluarnya seperti apa, jadi bisa menghindari hal seperti itu. Mungkin ada yang bisa dihindari dan mungkin ada juga yang tidak bisa dihindari. Itu aja sih, kembali lagi ke takdir yang tadi gitu ya kan. Ya, Iya. takdir orang itu berbeda-beda, tapi setidaknya ketika kita berada di suatu posisi kesulitan seperti ini, mungkin kita ada jalan keluarnya seperti itu. Sama seperti saya, kalau misalnya yang tadi nih seorang introvert, kalau mengalami
kesulitan atau gimana, ya mungkin salah satu jalan keluarnya ya belajar, tekankan kepada diri kita sendiri bahwasanya gue nggak bisa kayak gini terus, maksudnya gitu gitu, gue tuh harus berubah gitu. Ya intinya gitu sih, harus belajar gitu. Iya. Kalau gue gini terus, ya gue stuck di sini, maksudnya nggak bisa kemana-mana gitu. Karena kan ada suatu keinginan atau mungkin cita-cita yang ingin kita capai, maka dari itu ya kita harus keluar dari cangkang kita, harus keluar dari zona nyaman seperti itu. Keluar dari zona merah kali ya. Aman lah, merah beda lagi. Zona merah itu nggak bisa di ini. Zona merah itu udah mentok banget gitu kan. Nyari zona nyaman. Inilah ada nggak mau yang sharing? Kalau pengalaman gak enak sih banyak sih. Pengalaman buruk gitu. Ya, Kalau pengalaman yang enak sih pengalaman buruk. yang mau di-sharing ya, Oh, yang Iya, mau di-sharing aja. semacam kayak gitu sih. Kalau misalnya gue kan dulu coba-coba gitu kan, benerin elektronik malah rusak elektroniknya gitu kan, padahal itu baru beli 2 bulan udah rusak gitu kan. Ya intinya kita kalau misalnya mau ngerjain sesuatu, pelajarin dulu sebelum mengeksekusinya. Nah intinya sih kayak gitu sih, jadi meminimalisir resiko lah. Soalnya kan semua kerjaan juga ada resikonya ya, tapi kalau misalnya kita tahu dulu ilmunya, insya Allah bisa bisa meminimalisir kegagalan itu. tersebut. Semacam kalau misalnya kita mau benerin, coba-coba gitu ya, benerin handphone, pelajari dulu apa misalnya ini HP ini tuh karakteristiknya kayak gini gitu kan. Soalnya kan ada hal-hal tertentu ya yang nggak boleh gitu kan, beda-beda lah spesifikasinya. Jangan main hantem-hantem aja kayak gua dulu gitu kan, modal nekat kayak gini disamain aja merek ini kayak gini. Ternyata kan beda-beda ya. gitu kan kasusnya gitu. Yang penting dari berani dulu ya, Iya. berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko tapi nggak nekat juga. Nggak nekat betul. Harus dibarengin ilmu intinya kayak gitu. Setidaknya hati-hati dulu lah sebelum Iya, melangkah. betul. Kita hati-hati dulu. Nah, bro, gimana? Kalau pengalaman nggak mengenakan nih banyak ya, apalagi di dunia marketing udah ditolak, belum masuk udah ditolak. Udah kayak minta sumbangan aja ya, punten. Banyak lah, cuman ya belajar dari situ. Karakter orang sih beda-beda, ada yang hanya pengen ya telepon atau datang langsung, banyak yang bercerita atau apa, banyak. Jadi di situ karakteristik orang customer kita itu beda-beda, jadi nggak bisa disamaratakan. Dengan gestur yang sama nggak bisa, dengan perlakuan yang sama juga nggak bisa. Jadi di situ gua mikir, oh customer A tuh perlakuannya seperti ini, customer B itu harus begini. Jadi nggak ada yang bisa disamaratakan, Unik lah ya. unik lah pokoknya mah. Jadi nggak bisa disamain satu sama yang lainnya, jadi memang harus ada. Nah itu ya, memilihnya yang menjadi bukan kendala ya, jadi suatu tantangan tersendiri. Kita berarti harus memahami karakter Nah, masing-masing dari tapi kalau customer. misalnya udah ada ilmunya juga kan, seperti saya pribadi ketemu banyak customer, ada yang datang ada yang welcome, ada yang istilahnya yang kita datang sambut dia langsung ngomong, ada juga yang langsung masuk tanpa berbicara apapun gitu. Jadi cara menghadapi pelanggan itu benar satu sama lain itu, karena kan orang terlahir unik, beda-beda gitu. Tapi dari situ juga kita nanti bisa belajar sih, kalau misalnya ada yang mungkin gesturnya seperti mungkin, jadi kita bisa milih nih pelakuan itu seperti apa gitu. Pastilah mirip-mirip mungkin, tapi nanti kesana juga agak belok lagi atau gimana gitu. Dengan kita banyak berinteraksi dengan orang, jadi kita tahu, bisa baca karakter orang juga gitu ya, meskipun kembali lagi tidak semua orang sama gitu, tapi at least kita bisa menghadapi seperti itu ya gitu Ya, ada, jadi memang benar bro, untuk yang kayak gitu kan memang karakter unik. Dan gue sih mikir lagi, karakter unik meskipun kita udah welcome, dianya udah welcome, tapi ada lagi satu yang mungkin jadi butuh extra effort. Apa coba? Apa? Apa? Mood. Mood.
moodnya dari siapa mood sendiri apa Kasamar? Oh Kasamar ya. Jadi moodnya itu beda-beda Iya, ya, bro. Kalaupun kita berubah udah gitu. tahu nih karakternya, oh si ibu ini tuh suka bercanda, atau bapak ini suka bercanda, Iya. suka bercanda, kita datang bercanda, tapi dia kalau misalkan ada masalah keluarga atau moodnya hancur, itu kita udah harus bisa tahu, ngebaca juga dari cara dia nerima kita, Jadi gesternya gitu ya, dari gesternya ya. itu salah satu mungkin yang bukan dibilang kendala ya, jadi salah satu tantangan gitu buat cari tahu gimana sih biar dia tuh ketika ketemu dengan kita enjoy, terus pesan, order ataupun beli itu. Jadi selain dari tadi karakter, setelah kita tahu karakter, moodnya yang harus Bisa baca bisa juga baca ya. juga, best time-nya juga, waktu terbaiknya dia tuh di jam berapa. Nggak bisa dia biasa bangun siang, kita pengen ketemu pagi, nggak bisa. Jadi harus paham dulu Paham ya, semuanya gitu. Jadi dari mulai karakter, kebiasaan dia, terus kayak apa istilahnya kita bisa membaca bahasa tubuhnya gitu ya. Oh, kalau misalnya lagi kayak gini tuh mending jangan deh dulu gitulah gitu. Mendingan mundur Mundur dulu ya di lain hari. nanti juga cuman kita say hello juga, nanti dia pasti kalau nelpon. misalnya udah bagus lagi gitu ya. Udah lulusannya udah gue pasti nelpon, tadi ada apa gitu segala macam. Nah disitulah baru momen jas. Dengan kita harus paham situasi dan Ya, kondisi. kendalanya sih mungkin dari situ ya, lebih ke tantangan sih menurut gue mah Ya. Kalau kendala mah kan mungkin kendala hujan panas ya, orang lapang itu udah sehari Udah biasa lah. udah biasa. Itu paling gitu aja ya, karena berhubung hari jam berapa? udah malam kan malam udah pada pagi Tengah mungkin. malam ini. Jam berapa? Pagi. setengah satu. Udah jam 1:30. Nggak kerasa ya guys, kita ngobrol kayak gini udah 1 jam lebih. Mungkin kita juga butuh istirahat buat ngumpulin energi besok ya, berkegiatan lagi guys. Berhubung udah malam nih ya, kita juga mau istirahat buat berkegiatan esok hari di Camp Background ini. Sampai bertemu lagi di SD Podcast Berikutnya. ah,